Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Bapak mengimbau untuk tetap menjaga kesehatan ya kalian ya. Dan jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan hand sanitizer kalau mau keluar rumah. Oke, berhubung Bapak membuat videonya ini masih pagi, suasananya Bapak akan menghadirkan pada kalian suasana yang asli di pagi hari dari SMA Negeri 1 Karanggede yang kalian cintai ini sebagai pengobat kalian selama pandemi ini tidak bisa hadir di SMA ya, silahkan disaksikan ya, melihat suasana yang sejuk segar dari SMA Negeri 1 Karanggede ya. Saya harap itu bisa mengobati rasa rindu kalian dan kalian untuk menghadapi pembelajaran kita hari ini lebih fresh. Oke, mungkin itu aja pengantar dari saya. Maka kita lanjutkan ya ke pembahasan kita. Hari ini Bapak tidak akan panjang lebar, hanya pembahasan aja pengembangan dari materi yang sudah kita sampaikan kemarin. Yang kelima, membuktikan memahami identitas trigonometri. Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan menghadapi atau membahas tentang persamaan trigonometri dalam bentuk yang kedua. Oke, sebelumnya mari kita ingat lagi ya contoh soal yang kemarin untuk mengetahui teknik-teknik penyelesaian persamaan trigonometri. Oke, Bapak di sini tidak menyarankan untuk menghafal karena di sini nggak ada rumus untuk menghafal persamaan trigonometri. Yang ada adalah teknik-teknik dalam menyelesaikan. Kalau kalian bicara rumus, nanti akan kalian dapatkan banyak sekali rumus di persamaan karena setiap permasalahan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, di sini Bapak tidak akan menyampaikan rumus, tetapi menyampaikan teknik-teknik penyelesaian, di mana teknik-teknik kalau kalian ikuti maka itu akan dapat menyelesaikan berbagai masalah. Satu teknik untuk semua masalah. Oke, tekniknya kita ambil contoh dari soal di sini ya. Nah, di sini ada soal sin X sama dengan sin 30 derajat. Nah, sin X ya. Dari soal tersebut ya, kita sudah mendapatkan bahwa kedua persamaan ini adalah seimbang. Kenapa seimbang? Karena trigonometrinya sudah sama, yaitu sin dengan sin, yaitu tunggal, sin dengan sin. Nah, itu adalah prinsip yang pertama kalian pegang, yaitu yang pertama trigonometrinya kanan kiri harus sama. Yang kedua ya, karena sudah sama maka trigonometrinya ini boleh dihilangkan. Nah, setelah menghilangkan trigonometrinya maka akan kita dapatkan yang namanya persamaan dasar. Nah, itu adalah teknik yang kedua. Oke, dari persamaan dasar ini kita lanjut kan ya, kita tidak ubah apapun, kita tetapkan ini pure seperti ini. Kita lanjutkan teknik yang ketiga, yaitu penambahan periode, yaitu kalau periode sin adalah 360 derajat ya, dicatat ya teknik-tekniknya. Oke, selanjutnya teknik yang keempat adalah kita menyelidiki nilai K bilangan bulat yang kita substitusikan ke X, di mana X nya itu dapat memenuhi interval ya. Berhubung interval kita kali ini adalah min 360 derajat sampai 400 derajat, maka untuk K min 1 X nya min 330 derajat, maka ini masuk interval. Oke, untuk K sama dengan 0 kita dapatkan 30 derajat, K sama dengan 1 kita dapatkan 390 derajat. Itu teknik yang keempat. Oke, catat ya. Oke, kita lanjutkan ke teknik yang kelima. Teknik yang kelima itu adalah tapi sebelum ke situ kita coba lihat dulu ini ya, ada sin 150 derajat. Nah, sin 150 derajat itu berapa? Nah, kalian bisa menggunakan teknik saya ini untuk mencari nilai sin. Jadi nggak usah lagi mikir dua kali, kalian sudah dapatkan dari sini ya.
Sin 150 bisa kita jabarkan menjadi sin 180 dikurangi 30 derajat. Oke, oke, untuk selanjutnya yang kita perlu hitung di sini adalah 30 derajat, maka 30 derajat kita buat tetap di sini. Nah, untuk selanjutnya 180 itu termasuk sudut yang berpelurus ya. Karena lurus maka ini sinnya lurus-lurus saja, enggak dibelokkan ya. Lurus saja kalau sin, maka di sini tetap sin, tidak dibelokkan jadi cos atau tan ya. Jadi diingat 180 sudutnya pelurus maka sin tetap jadi sin. Oke, yang ketiga mencari nilai 150 ini adalah penggunaan kalau 30 udah pakai, 180 udah pakai, sin sudah dipakai ya. Untuk mendapatkan ini maka yang belum dipakai apa kira-kira? Kurung udah dipakai ya. Yang belum dipakai ini Pak, pengurangannya. Oke, saya kasihkan tipsnya di sini. Untuk membaca kurang di sini dibaca dengan kurang dari 180 derajat. Kurang dari 180 derajat itu artinya sudutnya itu berada di kuadran 2 ya. Jadi ini berada di kuadran 2 sehingga sinusnya itu positif seperti itu ya. Nah, jadi dengan kalian membaca menyajikan dalam bentuk 180 dan 30 derajat batas dikurangi dengan sudut istimewa, maka akan terlihat semua kira-kira trigonometrinya itu positif atau negatif, sehingga ini hasilnya setengah. Sin 30 juga setengah bukan? Saya ini sin 150 juga setengah bukan? Lantas kenapa 150 tidak masuk ke X? Nah, itu menjadi alasan untuk kita masuk ke teknik yang kelima. Teknik yang kelima yaitu kita harus mencari persamaan kembaran, yaitu persamaan kembaran dari sinus ya. Karena sinus itu positif di kuadran 2, maka kembarannya di kuadran 2, alias bahasa matematikanya itu adalah kurang dari 180 derajat atau 180 derajat min alfa ya. Sehingga teknik kelima ini kita menyisipkan batas itu ke dalam persamaan dasar kita tadi. Nah, 180 kita sisipkan ke depannya 30 derajat. Demikian pula untuk kosinus dan tangen ya, jangan lupa. Oke, terus kita tambahkan dengan periodenya. Setelah itu kita hitung dengan biasa. Kita dapatkan K-1 min 210 derajat, K0 sama dengan 150 derajat, K1 sama dengan 510 derajat. Sehingga kita bisa gabungkan ya, kita bisa joinkan semuanya menjadi satu sehingga menjadilah himpunan penyelesaian. Ya, sudah saya terangkan kemarin apa itu himpunan penyelesaian lewat grafik sinus. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan untuk bentuk yang kedua ini, Bapak juga menyiapkan kepada kalian itu adalah tabel trigonometri sudut istimewa dari 0 derajat sampai 180 derajat seperti ini. Silahkan dicermati dan dilihat. Oke, cukup ya. Paham ya? Kita ulangi lagi sekilas seperti ini. Ya, kita sisipkan, jangan lupa sisipkan kembarannya. Selanjutnya kita dapatkan hasilnya. Kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya, bentuk yang ketiga. Ini bentuk yang ketiga ini kita dapatkan di sini kedua ruas belum dalam bentuk trigonometri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Betul ya, kita harus membuat setengah ini menjadi trigonometri yang sama. Setengah itu sin berapa sih? Ya, setengah itu adalah sin 30 derajat. Oke, jadi sin 2x sama dengan setengah, kasus kita belum sama, maka kita samakan trigonometrinya. Sin 2x sama dengan sin 30 derajat. Oke, sudah sama trigonometrinya ya, kita hilangkan trigonometrinya sehingga kita dapatkan yang kedua yaitu persamaan dasarnya yaitu 2x sama dengan 30 derajat. Kita masukkan ke persamaan 1, pure seperti itu, tinggal tambah K 360 derajat berhubung di sini sinus, maka beradanya 360 derajat. Selanjutnya dibagi dengan 2, sederhanakan ya, kita dapatkan X sama dengan 15 derajat plus K kali 180 derajat. Kita selidikkannya 0, 115 derajat ya, K-nya masuk gitu. 0 kali 180, 0 tambah 115 derajat, 15 derajat. K sama dengan 1, 195 derajat, K sama dengan 2, 375 derajat. Dicari ya yang memenuhi interval ini.
Oke, next kita cari persamaan kembarannya, yaitu karena ini dikuadrin 2 maka bentuknya 180 min atau bacanya kurang dari 180 ya. Nah, untuk itu maka 2x sama dengan 30 derajat, kita sisipkan 180 ditambah k kali 60 bagi 2, kita dapatkan x nya 75, x sama dengan 75 derajat plus k kali 180 derajat. Setelah itu kita selidiki k-nya, k untuk sama dengan 0 kita dapatkan 75 derajat, k sama dengan 1 255 derajat, k kita nggak perlu melanjutkan ke k sama dengan 2 atau berapapun karena kita harus juga cerdas di sini untuk melihat interval. Kalau 255 ini sudah mendekati 360 ya. Ya, kenapa sih kita harus membuat k sama dengan 2, sementara untuk k sama dengan 2 nilai kita sudah 360 derajat, kalau ditambahin 75 apalagi ya, nanti akan lebih besar. Jadi kita harus cerdas di sini, jangan buang-buang energi lah ya. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 15, 75, 195 dan 255 derajat. Oke, gimana anak-anak, paham ya sampai sini? Yang bentuknya itu belum seimbang, kita seimbangkan. Lanjut ya, saya punya pertanyaan seperti ini anak-anak untuk bentuk yang ketiga, yaitu 2 sin x sama dengan 1. Pertanyaannya apakah sudah seimbang? Oke, kalau belum seimbang maka kita seimbangkan. Apakah seperti ini seimbangnya anak? 2 sin x sama dengan sin 90 derajat. Jadi sebelah kiri itu ada ya 2 sin, ada sinnya ada 2, sementara di sebelah kanan itu 1 itu adalah sin 90 bukan? Ya, sinnya ada 1. Apakah seperti ini seimbang? Nah, atau seperti ini seimbang anak-anak, sin x sama dengan sin 90 derajat per 2. Kalau sin 90 derajat ya sinnya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Cuman masalahnya sin 90 derajat bagi 2 itu bisa kita ringkas enggak kira-kira? Nah, apakah ringkasannya seperti ini anak? Ya, apakah ringkasannya seperti ini? Kita bagi itu 90 dengan 2, boleh enggak? 45 derajat? Ya, tentu saja tidak diperkenankan, ini tidak boleh. Ya, ilustrasinya seperti ini bisa dilihat ya. Di sebelah kiri itu megang 2 sin, sebelah kanan itu megang 1 sin. Sehingga bentuk seperti ini itu tidak seimbang. Ingat lagi, trigonometrinya kanan kiri harus sama. Kalau kanan 2 berarti kiri juga 2. Kalau kanan 1 berarti kiri juga 1. Nah, maka disebab itu kita di situ butuh manipulasi namanya ya. Kita akalin supaya di kiri itu 1, di kanan juga 1. Seperti ini. Kita pindah ruas duanya, maka di situ jadi pembagian, maka ini 1 dibagi 2 sehingga sebelah kiri tinggal hanya sin saja. Teknik pertama. Oke, selanjutnya sin x sama dengan setengah itu adalah sin 30 derajat. Betul? Maka kanan kiri sekarang memiliki sin yang sama, trigonometri yang sama. Ya, maka ilustrasinya seperti ini. Ya. Nah, gini dong kan bisa seimbang, kanan kiri kan bisa punya sin yang sama, sama-sama 1. Nah, ini baru dikatakan sebagai seimbang. Oke, oleh sebab itu kita aplikasikan coba ke kasus ini. 2 cos 2x minus 10 derajat sama dengan 1. Agak panjang ya, tapi coba kalian ikuti, nanti pasti bisa. Ya, bapak sajikan di sini animasinya. 2 cos 2x minus 10 derajat, maka 1 itu adalah cos 0 derajat. Apakah ini seimbang anak-anak dari ilustrasi tadi? Ya, ini tidak seimbang. Oke. Biar seimbang caranya adalah kita pindahkan 2-nya ke sebelah kanan sini sehingga dia itu kali menjadinya bagi. Ya, jadinya bagi berarti 1/2. 1/2 itu adalah kosinus dari 60 derajat. Kalau seperti ini apakah sudah seimbang? Cos sama dengan cos. Kiri cos, kanan cos. Sama-sama punya 1, maka ilustrasi kayak jungkat-jungkit tadi ya. Dua anak itu bermain jungkat-jungkit, maka sebelah kiri pegang tas cos, maka sebelah kanan juga pegang tas cos, maka dia itu sudah seimbang. Kalau sudah seimbang, maka kita lanjut yang T2, teknik kedua.
yaitu kita hilangkan kosinusnya sehingga kita dapatkan persamaan dasar. Oke, sehingga kita masukkan persamaan dasar ke persamaan 1. T ketiga kita masukkan periodenya, yaitu K kali 360 derajat. Ingat, masuk ini persamaan dasar ke sini harus pure ya. Saya tulis apa adanya, 2x min 10 derajat kiri sebelah kanan 60 derajat, saya tambahkan K 360 derajat, masih pure. Oke, saya ingatkan jangan sekali-kali untuk memanipulasi persamaan dasar. Oke, karena kita hanya butuhkan satu teknik untuk semua penyelesaian ya. Selanjutnya kita manipulasikan ini ya, min 10 kita pindah ruas jadinya plus 10, terus kita dapatkan 2x sama dengan 70 plus K kali 360, kita bagi dengan 2, maka kita dapatkan x sama dengan 35 derajat plus K kali 180 derajat. Maka K sama dengan 0, kita masukkan x sama dengan 35 derajat, K sama dengan 1, 215 derajat, K sama dengan 2, 395 derajat. Oke, kita lanjutkan ke persamaan kembaran ya. Persamaan kembaran itu 0 derajat kurang. Kenapa 0 derajat? Karena ini kasusnya kosinus. Kosinus itu kembarannya positifnya itu adalah di kuadran 1 dan kuadran 3. Jadi letaknya di bawah kuadran 1 itu ya, kuadran 4. Jadi letaknya di kuadran, di bawahnya kuadran 1 itu adalah kuadran 4. Jadi kembarannya ada di kuadran 4. Kuadran 4 matematikanya itu adalah min 0 derajat ya, min 0 derajat. Nah, selanjutnya ini tinggal sisipkan aja ke depannya 60 derajat sudut dasarnya ya. Selanjutnya kita hitung ya, kita dapatkan 2x sama dengan min 10 pindah ruas jadinya plus 10, jadinya dapatnya min 50 derajat. 2x sama dengan min 50 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 2, maka kita dapatkan x sama dengan min 25 derajat. Yang K sama dengan 0 kita dapatkan x sama dengan min 25, K sama dengan 1 kita dapatkan x sama dengan 155, K sama dengan 2 kita dapatkan 335. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 35 derajat, 155 derajat, 215 derajat, dan 335 derajat. 395 sudah keluar interval gitu ya. Untuk contoh soal yang selanjutnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut dengan interval 0 sampai 360 derajat dengan persamaan yaitu cos 2x plus 60 derajat sama dengan min setengah ya. Oke, kita di sini coba ya buat dulu setengah min setengahnya itu menjadi bentuk trigonometri. Berhubung di sini trigonometrinya sudah cos, maka kita jadikan min setengah ini menjadi cos ya. Coba perhatikan, yuk pelan-pelan. Cos 2x plus 60 derajat sama dengan min ya. Kalau kalian tahu ya, setengah itu adalah cos 60 derajat, betul? Ya, betul ya, cos 60 derajat. Nah, pertanyaannya apakah bentuk seperti ini itu sudah seimbang? Kalau di sini cos, di sini min cos. Nah, tentu saja tidak ya. Maka ini kita perlu menghilangkan atau memanipulasikan minnya ini. Caranya gimana? Caranya minnya ini nanti kita masukkan ke dalam cosinus ini. Gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Oke, perhatikan ya. Min itu artinya apa sih di trigonometri itu? Artinya itu hanya letak kuadran saja. Jadi kenapa kok ada negatif, ada positif? Karena letak kuadrannya itu tidak pas ya. Misal untuk cosinus itu tidak pas itu ketika berada di kuadran 2 atau 3, sehingga hasilnya negatif. Ya, masih ingat kan ya, semua cinta chaos itu ya, maka chaos itu yang keempat itu berarti di kuadran 4. Tapi kok sekarang di kuadran 2, maka dia itu jadinya negatif. Maka dibalik, dia itu negatif, maka kosinusnya ini sudutnya di kuadran 2. Nah, kalau mau mengubah ini masuk ke kuadran 2 gimana? Nah, kuadran 2 itu dalam matematika artinya apa? Artinya kurang dari 180 derajat. Nah, ini masuk ke sini itu jadinya kurang dari 180 derajat, atau dalam perhitungan itu 180 kurangi 60 derajat. Nah, paham kan ya? Nah, gitu ya.
Untuk selanjutnya ini sehingga kita bisa sederhana menjadi cos 2x plus 60 derajat sama dengan cos 120 derajat. Nah, sudah tahu kan ya ini persamaan dasarnya. Dari persamaan dasar 2x plus 60 derajat sama dengan 120 derajat, kita tambahkan periodenya di sini. Nah, selanjutnya kita manipulasikan pindah ruas min 60-nya jadi min 60 derajat dibagi dengan 2, kita dapatkan x-nya sama dengan 30 derajat plus k kali 180 derajat. Oke, selanjutnya kita bisa dapatkan k sama dengan 0 untuk x sama dengan 30 derajat, k sama dengan 1 untuk x sama dengan 210 derajat, k sama dengan 2 sama dengan 390 derajat. Oke, stop. Kita lanjutkan aja ke persamaan yang kembar. Persamaan kembar berhubung di sini itu kosinus, maka ini notasinya adalah kurang dari 0 derajat ya, atau 0 derajat ya. Oke, selanjutnya ini kita 0 derajat ini kita masukkan ke persamaan dasarnya seperti tadi ya, dibagi ya, dimanipulasi sehingga 2x sama dengan min 180 derajat ya, ini pindah ruas ke sini itu maksudnya. Ini min 180 derajat dibagi 2 itu kita dapatkan x sama dengan 90 derajat plus k kali 180 derajat, sehingga k untuk 0, k nya 0, maka x nya sama dengan min 90 derajat, k sama dengan 1 untuk x sama dengan 90 derajat, dan k sama dengan 2 untuk 270 derajat ya, kurang 01. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 20 derajat, 90 derajat, 210 derajat, dan 270 derajat. Oke, get it ya, paham ya? Tentukan nilai x yang memenuhi 2 plus akar 12 sin 2x plus 30 derajat sama dengan 5 dalam interval 0 sampai 360 derajat. Oke, yang pertama kita pindah ruas dulu 2-nya, 5 dikurangi 2 dapatnya 3. Terus kita keluarkan ya. 4 kali 3 berarti 4 ditarik akar 2, 2 akar 3 sin 2x plus 30 derajat sama dengan 3. Dipindah ruas juga, 3 dapat 3 per 2 akar 3, kita kalikan dengan sekawan akar 3 per akar 3, maka kita bisa menyederhanakan itu menjadi setengah akar 3 ruas kanan. Setengah akar 3 itu sin berapa sih? Kalau kalian ingat 90 dibagi 3 berapa ya? 30. Oh enggak, 30 itu sin setengah ya, itu harus jadi di luar kepala sin setengah itu ya. Nah, maka kebalikannya, kalau setengah itu sin 30, maka akar 3 itu 60-nya ya, bukan jangan 45, 90 bagi 45 2 akar 2, maka ini adalah sin 60 derajat. Oke, kita dapatkan 2x plus 30 derajat sama dengan 60 derajat. Oke, kita masukkan ke persamaan 1, 2x plus 30 derajat sama dengan 60 derajat plus k kali 360 derajat, kita kurangkan ya, kita manipulasi bagi 2, kita dapatkan x sama dengan 15 derajat plus k kali 180. Untuk k sama dengan 0 kita dapatkan 15 derajat, untuk k sama dengan 1 kita dapatkan 195 derajat. Untuk selanjutnya kita masukkan ke persamaan kembarannya. Masih ingat ya, kembarannya di kuadran 2, maka kita tambahkan aja nih ya, di sini kurang dari 180 derajat. Oke, kita dapatkan 120 derajat dikurangi 30 derajat dapatnya 90 derajat, terus x sama dengan 45 dibagi 2 ya, 45 derajat plus k kali 180 derajat. Untuk k nya sama dengan 0 kita dapatkan x nya 45 derajat, untuk k nya sama dengan 1 kita dapatkan 225 derajat, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 30, 90, 210, dan 270 derajat. Oke, seperti itu anak-anak ya. Kalau kurang banyak pembahasannya soalnya, kalian bisa searching di YouTube banyak, di Google banyak. Saya harap kalian bisa mempelajari apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Oleh sebab itu, untuk kemajuan channel Bapak ya, Performance, kalian saya mohon untuk bisa like ya, atau subscribe channel Bapak. Oke, ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar, semoga kalian selalu diberi kesehatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.